Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk semua. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak kedua pembimbing saya yang telah membimbing saya untuk melaksanakan laporan tugas akhir saya. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu penguji yang telah menyediakan waktu untuk saya mempresentasikan laporan tugas akhir saya. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Diki Effendi, NIM 3411701005, jurusan Teknik Mesin, Program Studi Teknik Pengelasan. Yang saya hormati Bapak Nurman Pamungkas, STMT, selaku pembimbing utama saya. Yang saya hormati Bapak Ari Wibowo, STMN, selaku pembimbing pendamping saya. Yang saya hormati Bapak Nugroho P. Arianto, STMSC, selaku penguji satu saya. Dan yang saya hormati Ibu Anisya Fiona, SKM MKKKK, selaku penguji kedua saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan tugas akhir saya yang berjudul perbandingan hasil uji tensel dan impact antara WPS main dan WPS repair material AP5L X65MO to A694F65 menggunakan standar DNVOS F101 2013. Untuk sekedar penambahan, saya melaksanakan penelitian saya ini di PT Haites Batam, yang dimana PT tempat magang saya untuk pengujian mekanikalnya di PT Haites Batam. Selanjutnya 1.0 pendahuluan latar belakang destructive test adalah pengujian yang dilakukan terhadap suatu material atau spesimen sampai material tersebut mengalami kerusakan. Selanjutnya, batasan masalah dalam penelitian ini ialah yang pertama, pengujian ini menggunakan material AP5LX65MO 2A694F65 dengan diameter pipa 459,8 mm dan ketebalan pipa 26,7 mm. Yang kedua, pengujian ini dilakukan pada penelitian ini adalah tensile testing dan Charpy Finots testing. Selanjutnya, tujuan saya melakukan penelitian ini ialah yang pertama, untuk mengetahui performa pada material yang bersangkutan. Salah satunya bila material dikenai kerja dari luar dengan besar gaya yang berbeda-beda. Yang kedua, untuk mengetahui perbandingan hasil dari material yang prosedur pengelasannya menggunakan WPS main dan WPS repair ditinjau dari pengujian tensile dan impact. Selanjutnya 2.0 dasar teori. Yang pertama, standar yang digunakan untuk prosedur pengelasan pada WPS ini ialah menggunakan standar DNVOS F101 2013. Dan untuk pengujian mekanikal yang dilakukan ialah untuk pengujian tensile testing pada DNVOS F101 mengarahkan untuk menggunakan standar ASTM A370. Sedangkan untuk pengujian Charpy Finots testing pada standar DNVOS F101 mengarahkan untuk menggunakan standar atau metode 148-1 2016. Yang kedua, tensile testing adalah suatu metode yang digunakan untuk menguji kekuatan suatu bahan atau material dengan cara memberikan beban gaya yang sesumbu. Yang ketiga, impact testing. Impact testing adalah jenis pengujian yang dilakukan untuk mengetahui seberapa besar kekuatan material tersebut dengan memberikan beban gaya yang secara maksimal. 3.0 metodologi. Di sini saya sudah melampirkan flowchart penelitian saya, yaitu yang pertama menyiapkan bahan uji berbentuk plat, selanjutnya melakukan proses pemotongan sesuai dengan standar atau metode yang digunakan, selanjutnya melakukan pengukuran pada bahan uji atau spesimen, selanjutnya preparasi mesin uji, selanjutnya melakukan penginputan data pengukuran untuk uji tensel. Sedangkan untuk pengujian impact Charpy Finots
lakukan perendaman spesimen uji ke dalam larutan metanol. Selanjutnya meletakkan bahan uji kepada mesin uji. Selanjutnya memberikan pembebanan secara kontinu hingga benda uji patah pada pengujian tensel. Selanjutnya memberikan pembebanan dengan lengan ayun secara maksimal pada uji Charpy. Selanjutnya analisa hasil atau compare antara perhitungan dengan pengujian dengan disertai literatur atau data yang didapat. Selanjutnya pembahasan. Untuk material yang digunakan ialah pipa steel karbon AP5LX65MO 2 bakal Restor A694F65. Selanjutnya untuk alat dan bahan, yang pertama mesin uji tensel dan impact. Yang kedua larutan metanol untuk pengujian Charpy. Yang ketiga spesimen uji. Yang keempat termometer. Yang kelima penjepit spesimen Charpy. Yang keenam tempat merendam spesimen uji Charpy. Selanjutnya spesimen uji. Berikut contoh spesimen uji pengujian Charpy dan pengujian tensel. Pada pengujian Charpy, untuk dimensi sudah sesuai dengan standar atau metode yang digunakan, yaitu dengan panjang 55 mm, dengan tebal 10 mm, dan lebar 10 mm. Sedangkan untuk pengujian tensel memiliki panjang 200 mm dan lebar 50 mm dengan ketebalan 25 mm. Di sini saya sudah menjelaskan alur penelitian saya di dalam flowchart yang saya buat. Untuk pengujian tensel, yaitu sebelum melakukan pengujian dilakukannya pengukuran terhadap spesimen uji menggunakan kaliper agar tidak ada data yang tidak valid pada saat melakukan penginputan data kepada mesin uji. Setelah melakukan penginputan data kepada mesin uji, spesimen yang sudah dilakukan pengukuran diletakkan ke dalam mesin uji dengan menjepit kedua ujung spesimen serta memberikan pembebanan secara kontinu hingga benda uji patah. Dan untuk hasil kekuatan akhir spesimen dapat dilihat pada monitor mesin uji. Sedangkan untuk pengujian Charpy Impact V-Notch, sebelum melakukan pengujian, spesimen uji direndam menggunakan larutan metanol hingga mencapai suhu yang ditentukan, karena di sini kita menggunakan pipa berjenis steel karbon. Untuk suhu maksimal atau minimal yang digunakan dalam perendaman larutan metanol ialah minus 40 derajat Celcius. Hingga sudah mencapai suhu yang sudah ditentukan, material sudah siap diuji dan dimasukkan ke dalam mesin uji. Untuk hasil yang dapat dilihat pada grafik yang tertera pada monitor mesin uji pada saat tiap melakukan pengujian. Selanjutnya, daftar pustaka. Yang pertama, Putra M. Irvandani tahun 2017 tentang pengujian Charpy. Yang kedua, Sersasi tahun 2011 tentang pengujian tensel. Yang ketiga, Duspalambarno tahun 2014 tentang destructive test. Yang keempat, American Standard Testing and Material atau biasa disebut STM A370 2015. Yang kelima, The International Organization for Standardization atau biasa disebut ISO 148-1 tahun 2016. Yang keenam, di NVOS F101 tahun 2013. Yang ketujuh, Test Report Tensile Testing nomor A19757 tahun 2019. Yang kedelapan, Test Report Charpy
Finance Testing nomor A19757 tahun 2019. Yang ke-9 Test Report Tensile Testing nomor A20007 tahun 2019. Yang ke-10 Test Report Charpy Finance Testing nomor A20007 tahun 2019. Yang ke-11 MIL Sertifikat Material AP5LX65MO. Yang ke-12 MIL Sertifikat Material A694F65. Terima kasih, mungkin cukup sekian presentasi laporan tugas akhir saya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf. Wabillahil taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.